Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Al-Hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tausiah pada malam hari ini akan disampaikan oleh Guru Haji Muhammad Rifai. Kemudian kami sampaikan pula bahwasanya Habib Abdurrahman beliau sedang sakit. Tadi sore beliau menelpon kaki Sidin terkilir, jadi kada bisa datang Sidin. Kita doakan Sidin mudah-mudahan diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Kepada Guru Haji Muhammad Rifai kami persilahkan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi jamil mu'minin wa minal muslimin wal muslimat wa ala kulli man rabbihi syaikhuna al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan taufik, hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dikumpulkan oleh Allah, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin kita, kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, melaksanakan sholat Jumat, dan alhamdulillah bisa kita kerjakan secara berjamaah. Mudah-mudahan perkumpulan ini, pertemuan ini senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada niat yang lain di hati kita seberataan selain mengharap ridhonya Allah, mengharap ridho dan syafaat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengharap berkah dari orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Sayyiduna wa Nabiyuna wa Maulana Muhammad, kepada para sahabat karamat dan seluruh umat Nabi Muhammad yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Sebelumnya ulun ingin memperkenalkan diri. Nama ulun Muhammad Rifai. Di sini diminta untuk sekedar menggantikan yang biasa rutinan ini atau pengajian rutin ini diisi oleh ayahanda Habib Abdurrahman Syihab. Jadi jika nanti di dalam penyampaian ulun ada yang kurang atau ada yang tidak berkenan, mohon maklum karena cuma pengganti sementara. Okay. Ada salah satu ungkapan, inda dzikri shalihin tanzilur rahmat.
Kalau kita bercerita tentang seorang soleh, di situ turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fakaifa bimujalasatihim. Nah, lalu bagaimana ketika kita bisa duduk dengan mereka? Ketika kita bisa satu majelis dengan mereka. Zikri solihin ini tidak tertentu hanya ketika kita di satu majelis, di satu perkumpulan, kita membaca biografi seorang solih tersebut, membaca manakib seorang solih tersebut, tidak. Nanti habis sholat isya, kita pulang ke rumah masing-masing. Pulang ke rumah masing-masing, ada yang bersama-sama, mungkin ada yang perorangan. Nah, ketika mau sampai ke rumah, kita sambil ngobrol. Haji Ahmad ngobrol dengan Haji Sibawaihi. Ini mohon maaf, ulun kada tahu nama-nama pian, jadi ulun memisalkan sebisa ulun aja. Haji Ahmad pulang bersama-sama Haji Sibawaihi sambil berjalan menuju rumah masing-masing berkisah. Guru si anu luar biasa, Habib si anu luar biasa, almarhum haji si ini ketika bulan Maulid luar biasa. Habis harta sidin untuk perayaan Maulid, habis harta sidin untuk masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Tenaga, pikiran sidin dicurahkan sidin untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dzikri sholihin. Nah, makanya kita dituntut untuk selalu bersama-sama orang yang baik, bergaul dengan orang yang baik, berbicara yang baik-baik saja. Sehingga di setiap ucapan kita diridhai Allah Subhanahu wa taala, diturunkan Allah Subhanahu wa taala rahmat. Di rumah tangga pun ketika kita berbicara, ngobrol di dalam keseharian kita bersama anak istri kita, yang kita bicarakan figur ulama, yang kita bicarakan tokoh-tokoh inspiratif. Di situ turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fakaifa bimujalasatihim. Lalu bagaimana ketika kita bisa duduk bersama orang-orang soleh tersebut? Kalau berbicara tentang seorang soleh saja turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, fakaifa bidzikri aslahu sholihu. Lalu bagaimana ketika kita bercerita tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana yang keluar dari lisan kita, dari lisan istri kita, dari anak-anak kita? Seorang figur pemimpin orang-orang soleh, pemimpin Nabi dan Rasul. Makanya ini kita harus latih di rumah tangga kita, anak-anak kita, orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita, untuk selalu membicarakan yang baik-baik saja. Apakah lagi bisa berbicara tentang figur baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap kesempatan, di setiap bisa ngobrol, di setiap bisa bicara dengan anak-anak kita dan istri kita atau orang-orang yang ada di rumah kita. Sehingga di rumah kita, di tempat kita, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus lebih banyak berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketimbang yang lain? Kenapa kita harus berbicara banyak tentang orang-orang soleh ketimbang pembicaraan yang lain? Satu,
Setiap suruhan Allah Subhanahu wa taala itu pasti diberikan pahala. Setiap suruhan Allah pasti ada pahala. Semua yang dilarang Allah, dosa, ujung-ujungnya kalau tidak bertaubat kepada Allah, neraka. Kita disuruh untuk selalu berbicara yang baik-baik saja. Kita disuruh untuk berbicara tentang orang yang baik-baik saja. Kita tidak disuruh menggibah, kita tidak disuruh memfitnah, kita tidak disuruh hasud, iri dengki kepada yang lain, tetapi kita disuruh untuk selalu berbuat baik saja, untuk selalu mengucapkan kata-kata yang baik-baik saja. Sehingga ketika kita bisa menjaga lisan kita, ketika kita bisa menjaga pendengaran, ketika kita bisa menjaga mata kita, teruntuk yang baik-baik saja, disitulah rahmat Allah Subhanahu wa taala akan kita rasakan. 24 jam kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menikmati nikmat-nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan. Tanpa kita meminta lebih dulu, tetapi nikmat itu sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan. Kita manfaatkan waktu-waktu kita. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, tidak bisa berbicara dengan orang-orang yang baik, lebih baik diam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya kita diizinkan, tidak usah kita bertemu dengan Nabi. Karena bertemu dengan Nabi itu sesuatu yang mahal, sesuatu yang luar biasa. Rasa-rasanya kalau orang yang seperti kita ini belum pantas untuk bertemu Nabi. Kita banyak dosa, kita banyak salah, kita banyak khilaf. Mata kita masih ketujuh memandang sesuatu yang diharamkan Allah. Telinga kita masih ketujuh mendengar sesuatu yang diharamkan Allah. Anggota tubuh kita masih tegawi sesuatu yang dilarang, diharamkan oleh Allah. Rasanya belum pantas, tetapi tetap kita berharap. Seandainya kita dipertemukan dengan anak-anak yatim yang orang tuanya rela mengorbankan nyawanya untuk membela agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Seandainya kita dipertemukan oleh Allah dengan perempuan-perempuan janda yang rela ditinggal mati suaminya untuk membela agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka bertanya kepada kita, Haji Ahmad, apa yang sudah pian lakukan untuk agama Nabi Muhammad? Sampai saat ini apa? Ulun yatim, abah ulun rela mati untuk membela agama Nabi Muhammad. Acil juai, ini nang janda bertakun, apa yang sudah pian lakukan sampai saat ini, dari pian lahir sampai pian berumur 40, 50, bahkan sudah anak meninggal, apa yang sudah pian lakukan untuk agama Nabi Muhammad? Ulun ditinggalkan mati oleh laki-laki membela agama Nabi Muhammad. Apa yang sudah kita lakukan untuk agama Allah? Kita celengan lewat, kita celengi aja.
Apa yang sudah kita lakukan? Seandainya kita dipertemukan, ditanya oleh mereka. Kada kawa menjawab kita. Kada kawa menjawab sama sekali. Nah berarti, ini satu kesempatan untuk kita. Ada kebanggaan di dalam diri kita. Ada ketakaburan yang sering menghampiri, menggorogoti hati kita. Ayo, kada sama kita lawan orang-orang bahari. Kada sama kita dengan orang-orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad, yang berjuang dengan harta, dengan nyawa untuk agama Nabi Muhammad. Kita sekarang tinggal memelihara agama Nabi Muhammad. Menjalankan perintah-perintah Allah melewati lisan Nabi Muhammad. Jangan menggawi sesuatu yang dilarang Allah yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan manfaatkan waktu kita. Kalau sahabat dahulu, ada salah satu sahabat yang bernama Julaibib. Julaibib ini orangnya hirang. Dari segi face wajah seadanya. Tuhuk sudah berdatang ke situ kamari kada diterima orang. Akhirnya datang ke salah satu rumah dinaiki oleh Julaibib. Ulun datang ke sini hendak melamar anak pian. Mama abahnya ketika melihat rupa Julaibib ini, kada kawa diambil minantu, sakit barangnya ini. Kada kawa diambil minantu. Ujar Julaibib, tahulah pian, jadi ulun datang ke sini. Jadi ulun wani menaiki rumah pian ini apa? Ulun disuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar ucapan Julaibib, nang anak, mak, kalau itu bujur, suruhan Nabi Muhammad terima. Akhirnya diterima, menikah. Malamnya bulan madu, tengah malam, wahai umat muslimin, ini seruan perang. Siapkan alat perang kita. Kita akan berperang melawan kafir Quraisy. Segera. Di dalam riwayat Tujar belum sempat mandi Julaibib. Bulan madu. Tulak. Perang. Ditanya Nabi. Mana yang lain? Yang lain lengkap. Mana yang lain? Lengkap ya Rasul. Julaibib mana? Julaibib terbunuh di saat itu. Hanyar menikah, malamnya bulan madu, besoknya mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika istri Julaibib ini bertanya kepada pian-pian yang di ujung sana, kaum ibu-ibu, apa yang sudah dilakukan oleh suami pian untuk agama Allah? Ulun hanyar sehari menikah. Malam tadi hanyar sekali sampat. Meninggal sudah laki ulun. Laki pian apa mulai dilahirkan. Sampai saat ini apa yang sudah dilakukan laki pian untuk agama Allah? Menangis kita. Kada bisa kita menjawab. Apakah kita harus disuruh berperang di jalan Allah? Untuk saat ini kada lagi. Kecuali kita ada kemampuan, ayo tulak seorang ke Palestina sana, atau ke Lebanon, atau ke Iran, yang saat ini beberapa negara itu sedang bertempur melawan Israel. Ini bergantian. Karena sehari dua hari Israel membom. Karena 2-3 jam Iran pulang membalas. Coba berhadapan. Model baatur gitu nah, perangnya baatur.
Kira 2-3 hari ada pulang beritanya di TV, balasan dari Israel. Mau bergantian. Padahal jakanya kita kayak orang Banjar tuh, ya kalau di sini mencabut parang, di sini mencabut parang, berhadapan, bertimpas. Jadi tuntung kisah itu. Ini kada tuntung-tuntung. Apakah kita harus berperang ke Palestina, ke Lebanon, ke Iran? Kada. Kita cuma disuruh memanfaatkan waktu-waktu yang tersisa, waktu-waktu yang tersisa untuk membawa bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini matian kalau kada ada anak matiannya kah? Mati berataan. Kita matian berataan. Ajal nang di ujung tuh matian kena berataan. Jadi nang dudukan ini matian berataan. Tinggal penceramah sorangan. Matian, matian berataan. Nah, apa yang mesti kita bawa? Karena kita ini sudah, kalau ulun mungkin guru ini masih muda lah. Cuma muda ini kadang menjamin seseorang itu bisa bertahan lama. Jadi kita bayi, anak-anak, remaja, dewasa, menikah, menjadi orang tua, meninggal dunia. Nah, bubuhan pian ini nah, pinanya di sini sudah. Bayi kada lagi, walaupun masih menyusu lawan bini. Anak-anak kada lagi, walaupun masih ada kelakuan namanya anak. Remaja kada lagi, jauh sudah. Dewasa, menikah, sudah kita menikah. Bahkan ada yang hendak menikah lagi. Menjadi orang tua, ini hampir semua sudah menjadi orang tua. Setelah menjadi orang tua, tinggal menjadi tua, meninggal dunia. Berarti posisi kita sudah berada di sini. Tinggal selangkah lagi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita siapkan? Salah satunya zikir solihin tadi. Jadi yang kita kisahkan itu nang baik-baik aja. Yang kita kisahkan lawan kawan, nang baik-baik aja. Yang kita kisahkan lawan orang, tentang orang nang baik-baik saja. Kalau nang kada baik, kada usah dikisahkan, kada ada manfaatnya. Pian kada usah berbicara, mungkin memang bukan kapasitas kita. Walaupun kita ketika kita duduk-duduk, kita berbicara tentang sejarah Nabi, sejarah Rasul, yang memang itu bukan kapasitas kita, kada usah. Kita bicara orang-orang yang kita kenal, yang orang itu dikenal sebagai orang soleh, itu pahala sudah. Kita bagi saham. 3 bulan lagi 3 bulan lewat sedikit kita nih ke sekumpulan pulang. Apa nang disiapakan? Aku ada bang sudah menyewa rumah di sana. Kena aku maminyaki mobilnya. Rami kita tak kumpulan lon orang di sana. Jutaan orang hadir di haulan guru sekumpul. Kita kisahkan itu pahala. Kena hasil dari kita ke majelis, misalkan majelis malam nang parak aja, kalau kejauhan mungkin pian kada tulak juga. Majelis malam Sabtu misalkan, aku tadi ada guru Ahmad Ridwan, ujar sidin kayak ini. Langkah-langkah untuk menjadi hamba Allah yang baik, kita sebagai umat Nabi harus seperti ini. Kita kisahkan lawan kekawanan kita, zikri solihin namanya. Pahalakah? Pahala. Manfaatkah? Manfaat. Nah, jadi mulai saat ini kita nang sudah Tuhan ini nang sudah Tuhan, jangan lagi kayak kakanakan. Kelakuan kayak kakanakan.
Jangan lagi, kita perbaiki keadaan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bekal kita. Man ja'ahul maut. Siapa yang sudah didatangi oleh kematian, maka pasti nih di mana aja kita bersumpal pasti didatanginya malaikat Israel nih. Karena kita ini seperti halnya makanan di salah satu wadah yang malaikat Israel itu menghadapi makanan kayak ini nah. Jadi nyaman bener sih di hendak menjemput haji ini, haji ini, haji ini. Ini nang haji nang kada tapi mau menyumbang juga bulan Maulid, cabut aja sudah cabut. Kalau sahabat rela mati, kita kesan Maulid Nabi. Kalau bahari bukan hanya di masjid-masjid, di setiap rumah era 70-80-an orang membaca Maulid. Kita nih setahun sekali membaca Maulid, itu pun umpat di masjid juga. Ada lagi nang di rumah per rumah tuh. Nang masih ada sampai saat ini di daerah hulu sungai. Itu masih, alhamdulillah masih. Di setiap rumah, malam ini di sini, malam ini di sini, malam ini di sini, sampai sebulanan. Sampai sebulan. Di sini kita sudah masing-masing masjid. Kadang nang baduit kawa ma'adakan acara besar, nang kada baduit kada kawa ma'adakan acara Maulid. Kenapa? Karena kita rancak melihati acara orang. Apakah Maulid itu harus pakai tenda, rigging, harus pakai parlet, harus pakai lighting? Kada, berdua bertiga gin. Kita baca Maulid, sudah memperingati Maulid namanya. Apakah harus mengundang penceramah-penceramah dari luar? Kada. Inti dari perayaan Maulid itu ya nang dibaca mulai awal. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadihi burhanuh. Itu puncak acara Maulid. Alhamdulillahil qawiyil ghalib al-waliyyi talib. Maulid tiba, itu puncak perayaan Maulid. Kalau ceramah tausiah itu tambahannya aja. Nang kayak ini nih tambahannya aja nih. Nang ianya kita mengerjakan sholat maghrib secara berjamaah, iktikaf di dalam masjid, baisa kena. Baik iktikaf lah. Jangan kada berniat lah, biar pian seharian duduk di sini. Amunnya kada berniat, nawa itu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Man ja'ahul maut. 10 menitan kalau gini. Siapa yang didatangi oleh kematian? Pasti. Wa huwa yatlubul ilma. Keadaan orang ini dalam keadaan menuntut ilmu. Ya, karena kesibukan, karena kita orang kantoran, karena kita pegawai, karena kita orang pemerintahan, kita kada bisa seperti halnya santri yang di dalam 24 jam tuh hampir kada ada waktu lain selain menuntut ilmu, kada bisa. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Setidaknya kita ini sebagai penyimak yang baik tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan waktu seminggu sekali. Ini kan seminggu sekali nih. Seminggu sekali. Ya, seminggu sekali alhamdulillah bisa duduk. Wa huwa yatlubul ilma. Kita dalam keadaan menuntut ilmu. Artinya setelah selesai ini, ya Allah, panjangkan umur ulun, sehatkan badan ulun, malam Kamis kaina ulun duduk pulang di masjid ini untuk mendengarkan kajian-kajian yang biasa disampaikan oleh guru kami. Bilanya kawa istiqomah, kita ini sudah satu wasiat Nabi sudah kita laksanakan. Ujar Nabi di wasiat terakhir Sidin, ketika itu di hari Kamis Rasulullah memberanikan diri
untuk naik ke atas mimbar walaupun kondisi sidin saat itu kritis, kepala sidin beperban, Rasulullah naik, habis itu dikumpulkan para muslimin. Nabi berwasiat, ujar Nabi salah satu wasiat terakhir sidin, alaikum bil jamaah. Nah, kita nih sudah kita ketujuh berkumpul-kumpul di tempat nang baik, berkumpul dengan orang-orang nang baik. Wal istiqomah, nah tinggal menjaga istiqomah atau kadanya. Minta taufik hidayah lawan Allah supaya kawa istiqomah di setiap gawian-gawian nang baik. Bilanya kawa istiqomah sesuai lawan harapan Nabi di wasiat terakhir di sini. Wahwa yatlubul ilma, dalam keadaan menuntut ilmu sebagai seorang mustami, orang nang ketujuh mendengar walaupun cuma seminggu sekali, walaupun cuma setengah bulan sekali atau sebulan sekali. Manfaatkan waktu kita. Fabainahu wa bainal anbiya. Kalaunya kita kawa menggawi ini istiqomah walaupun cuma seminggu sekali, fabainahu wa bainal anbiya, maka di antara orang ini dengan nabi-nabinya Allah, dengan orang yang berpangkat sebagai nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala, darajatun wahidah. Bedanya cuma 1 derajat saja ketika kita berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini derajat ketika kita berada di dunia, ketika kita berada di dalam surga. Kalau selama di dunia memang jauh beda. Jauh beda. Orang yang cuma ahli ibadah dibanding dengan penuntut ilmu. Berarti termasuk yatlubul ilma tadi, penuntut ilmu walaupun cuma seminggu sekali. Itu 700 derajat bedanya, walaupun sambil mengantuk, walaupun sambil berpingkut kepala, gitu nah mikirakan hutang atau mikirakan yang lain, sambil sakit kepala, sambil guring, apa? 700 derajat bedanya. Tapi ketika kita sudah berada di dalam surganya Allah, fa bainahu wa bainal anbiya, antara kita dan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala darajatun wahidah, kita cuma berbeda 1 derajat. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita sebagai umat Nabi Muhammad, seandainya kita ini menjadi umat yang lain, mungkin jauh tempat kita kena di dalam surga, jauh sopnya umat Nabi Muhammad kena berada di paling depan, sementara umat-umat yang lain berada di saf paling belakang. Kenapa bisa 1 derajat? Bedanya cuma 1 derajat dengan nabi-nabinya Allah, karena kita umat Nabi Muhammad. Nikmat yang paling besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah diciptakan kita, ditakdirkan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ini, kalau kita dihirii orang biasa, dihirii orang, ini nabi nang bahiri, Nabi Musa tuh bahiri lawan kita. Nang keadaan kondisi kita kayak ini nah dihirii oleh Nabi Musa. Ujar Nabi Musa, ya Allah, siapa mereka yang ketika kena di hari kiamat di padang mahsyar, mereka itu diberikan syafaat dan diberikan kewenangan untuk memberikan syafaat. Jadikan mereka umat ulun. Hendak benar Nabi Musa menjadikan kita ini sebagai umat sidin. Mungkin maukah jadi umat Nabi Musa? Kita umat Nabi Muhammad aja nyata selamat. Jadikan ya Allah mereka itu umat ulun. Nah, ujar Allah kada bisa, itu umat Muhammad, umat yang khusus, diberikan khusus ya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Seandainya kita diciptakan, ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabiullah Adam, beda memang dengan yang lain. Umat Nabiullah Adam kada halus-halus nang kaya kita ini. Dadanya umat Nabiullah Adam 7 hasta. 1 hasta itu 60 cm. Berarti dadanya 4 meter 20. Jadi kalau masjid ini hendak mengadakan pengajian, paling menampung ba-4 ba-5 dah hibak. Tingginya umat Nabiullah Adam berapa? 40 hasta. 40 hasta itu sekitar 24 meter. Seandainya ada umat Nabiullah Adam zaman sekarang, itu tiap hari bubuhan PLN membaiki terapuk. Nah jadi kita untung, kita nang halus-halus nih nah dihirii oleh Nabi Musa. Ya Allah, dan Nabi Musa jadikan mereka itu sebagai umat ulun. Ujar Allah pada bisa, ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi apa yang mesti kita keluhkan, apa yang mesti kita galaukan kalau kita ini sebagai umat terbaik? Kadada alasan untuk kita kada bersyukur, kadada alasan untuk kita kada hidup bahagia karena kita ini umat Nabi Muhammad. Sesakit-sakitnya kita nyaman kita di akhirat. Di dunia ini berapa ada? Oh ya Allah, sakitnya aku, keadaanku, sakitnya ekonomiku sakit. Berapa tahun ada lagi? Kada lawas lagi. Nah, kita syukuri nikmat-nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala lawan kita. Nah, mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaatnya. Ampun maaf, minta halal, minta ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa Allah inna nas'aluka at-taubah wal maghfirah wal taufiq wal hidayah wal istiqamah birahmatika ya arhamar rahimin. Aghnina bil ilmi wa zina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamina bil afiyah. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin.